Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Aureda Agi Sri Dewanti, STB 3941, Prodi Teknik Pemasyarakatan A. Di sini saya akan memaparkan tentang belum optimalnya layanan kesehatan di lapas kelas 2B Arga Makmur. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat bagi narapidana menjalani masa pidana akibat dari perbuatannya untuk menjadikan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dapat diterima di masyarakat. Selama menjalani masa pidana, hak dasar hidup narapidana sebagai seorang manusia sekaligus warga negara dan tetap harus dipenuhi, salah satunya yaitu layanan kesehatan. Namun saat ini masih banyak lapas yang belum optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap narapidana, seperti kurangnya staf medis yang terlatih dan kurangnya fasilitas medis yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur dan tenaga medis di lapas untuk memastikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi warga binaan, sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan. Salah satu lapas yang belum optimal dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana yaitu lapas kelas 2B Arga Makmur. Lapas ini pernah saya datangi saat saya menjalankan orientasi lapangan tingkat 1. Penanganan bagi narapidana yang sakit telah dilakukan semaksimal mungkin, namun masih terdapat beberapa kendala lapangan. Pada klinik di lapas kelas 2B Arga Makmur sudah terdapat pelayanan yang baik dan peralatan medis yang memadai sesuai dengan klinik sederhana sehingga dapat menunjang terlaksananya pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Akan tetapi masih ada beberapa pelayanan dan peralatan medis yang kurang, diantaranya pelayanan IGD, pelayanan gigi. Selain itu, alat medis juga masih mengalami kekurangan seperti termometer rektal, brankar, dan lain-lain. Lapas kelas 2B Arga Makmur pada saat ini sangat kekurangan tenaga medis seperti dokter. Hanya ada 1 orang perawat di poliklinik untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan dan tahanan. Walaupun kegiatan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan dan tahanan masih bisa terlaksana secara baik, namun dalam hal ini untuk penyakit yang serius dan tidak mampu lagi ditangani oleh perawat, maka pihak lapas harus merujuknya ke Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan pasal 29 angka 1 Undang-Undang Keperawatan. Perawatan memiliki tugas sebagai pelaksana asuhan keperawatan, pemberi penyuluhan dan konseling terhadap pasien, melakukan penelitian di bidang keperawatan dan melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan sebagaimana pelaksana tugas dalam keadaan tertentu. Klinik yang ada di lapas sangat kekurangan tenaga medis dan hanya ada 1 orang perawat. Untuk penyakit yang diderita WBP atau tahanan, jika tergolong penyakit berbahaya dan perlu penanganan dokter, maka pihak lapas akan merujuk ke Rumah Sakit Daerah Arga Makmur. Pembiayaan tertentu akan ditanggung oleh lapas sesuai ketentuan yang ada, seperti makan WBP dan obat-obatan yang telah masuk dalam ketentuan. Untuk selebihnya, di luar ketentuan yang ditetapkan oleh lapas, maka akan dikembalikan kepada pihak keluarga WBP, sehingga penting bagi warga binaan memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Melihat banyaknya kendala yang ada pada pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Arga Makmur, oleh karena itu dibutuhkan solusi untuk menanggulangi permasalahan ini, yaitu menambahkan anggaran perawatan kesehatan yang diajukan oleh DIPA kantor, menjalani hubungan baik dengan pemerintah daerah untuk memperoleh bantuan peralatan medis maupun obat-obatan dan asuransi kesehatan bagi warga binaan, menjalani hubungan kerjasama yang baik dengan rumah sakit atau puskesmas, mengadakan jadwal piket dokter 3 kali dalam seminggu dari hasil kerjasama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas setempat, menjalani hubungan kerjasama dengan pihak asuransi kesehatan dan bekerjasama dan menjalin hubungan baik kepada pihak ketiga yang rutin melakukan kegiatan pelayanan kesehatan melalui bakti sosial. Dengan solusi ini diharapkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan di lapas kelas 2B Arga Makmur dapat terlaksana dengan sangat baik dan klinik lembaga pemasyarakatan kelas 2B Arga Makmur dapat menjadi contoh bagi klinik di seluruh UPT pemasyarakatan se-Indonesia. Sekian, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Aureda Ahmad Rizal Muzaki, STB 4365. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu dengan judul Lapas Kedung Bane Dongkrak Religiulitas Narapidana Melalui Renovasi Rumah Ibadah. Nah, Lapas Kedung Bane ini merupakan lapas kelas 1 Semarang, di mana lokus ini menjadi lokus penelitian saya untuk kebutuhan skripsi. Nah, di Lapas Kedung Bane sendiri ini saya melihat bahwa Lapas Kedung Bane ini
menjadi lapas percontohan atau salah satu lapas percontohan karena lapas Kedung Pane ini merupakan salah satu dari 2 lapas kelas 1 yang ada di Jawa Tengah. Maka dari itu lapas Kedung Pane harus selalu dapat berkembang dan beradaptasi agar terus bertahan dan selalu menjadi acuan bagi UPT-UPT lain yang ada di Jawa Tengah. Nah, sewaktu saya melaksanakan penelitian di sana, saya melihat sedang adanya perubahan yang dilakukan oleh Lapas Semarang, yaitu perubahan discontinuous change, di mana perubahan ini adalah bersifat besar-besaran dan secara signifikan, yaitu adalah renovasi rumah ibadah. Karena sebelumnya di Lapas Kedung Pane ini narapidana yang beragama Muslim dan Nasrani, dia tidak bisa melaksanakan ibadah secara serentak. Jadi mereka dibagi sesuai jadwalnya masing-masing. Jadi kemungkinan seminggu hanya mendapatkan 1 kali giliran untuk melaksanakan ibadah di rumah ibadah masing-masing. Oleh karena itu Lapas Kedung Pane melakukan perubahan dengan merenovasi rumah ibadah agar semuanya narapidana dapat melaksanakan ibadah di tempat ibadah tersebut secara serentak. Kemudian sistem dan strateginya pun dirubah dengan adanya renovasi rumah ibadah ini untuk narapidana yang sebelumnya hanya dapat melaksanakan di sesuai jadwal masing-masing. Setelah dilakukan perubahan, narapidana selalu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah di rumah ibadah dengan dilakukan fingerprint. Itu sebagai alat memonitor narapidana dan sebagai landasan untuk penilaian SPPN. Jadi output dari absen fingerprint ini adalah untuk penilaian SPPN. Kemudian untuk narapidana yang beragama Muslim, mereka diadakan kegiatan istighosah di setiap hari Kamis pagi. Kemudian untuk agama Nasrani, setiap minggunya mereka melaksanakan ibadah minggu dengan adanya atau didatangkan pendeta dari pihak luar. Nah, kemudian untuk pegawai sendiri perubahannya adalah sebelumnya tidak ada petugas yang bertanggung jawab langsung pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian setelah dilakukan perubahan, para petugas mendapatkan jadwal yang resmi yang bertanggung jawab secara langsung, sehingga pembinaan kepribadian kerohanian ini dapat berjalan secara optimal. Setelah perubahan yang dilakukan oleh Lapas Kedung Pane, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Taruna Ureda Aldi Satri Wartawan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengembangan organisasi, di mana saya mengambil tugas optimalisasi penggunaan e-money atau Brizi di lembaga pemasyarakatan atau pemerintahan negara di Indonesia. E-money atau Brizi di sini adalah sebagai upaya atau upaya untuk mengurangi penggunaan uang kertas di lapas atau yang mana penggunaan uang kertas tersebut memiliki berbagai kekurangan, diantaranya adalah pencurian, utang piutang, lalu terjadinya pungli, di mana dengan mudahnya narapidana melakukan pungli atau sogok menyogok kepada petugas. Hal ini dapat diinisiasi dengan menggunakan penggunaan Brizi tersebut. Dari pengalaman saya pernah melaksanakan KKN di Lapas Sebongan, Yogyakarta. Di sana telah menggunakan Brizi sebagai alat transaksi, di mana di sana nol uang kertas atau tidak menggunakan uang. Di sana menggunakan e-money atau Brizi. Menurut saya penggunaan e-money atau Brizi tersebut adalah sebagai upaya dalam pengamanan, juga sebagai efisiensi.
hal tersebut sangatlah bisa dijadikan sebuah patokan atau tujuan sebagai sebuah perubahan di lapas atau rutan di seluruh Indonesia. Maka dari itu harus diadakan sebuah perubahan secara discontinuous change atau perubahan secara cepat dan terus-menerus penggunaan e-money atau Brizi di seluruh Indonesia. Dengan hal ini, menurut saya penggunaan e-money atau Brizi di lapas atau rutan itu mengurangi berbagai macam gangguan kamtip, juga sebagai efisiensi dalam melaksanakan transaksi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin Taruna Ureda Azza Almaroro Jati STB 4372 Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin mempresentasikan UAS pengembangan organisasi. Berada di lahan seluas 3.279 meter persegi, Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta terus-menerus melakukan perubahan dan perbaikan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga binaan dan masyarakat. Dengan slogan peduli, profesional, empati, dedikasi, ulet, loyalitas, dan inovatif yang dimiliki seluruh jajaran Lapas Perempuan kelas 2A Jakarta berkomitmen dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Hal tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya fakta integritas oleh seluruh pegawai termasuk kepala lapas sekalipun. Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta atau LPP Jakarta mempunyai satu visi, yakni masyarakat memperoleh kepastian hukum, dan untuk mewujudkan visi tersebut, jajaran LPP Jakarta memiliki 6 misi yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dengan dipimpin oleh 1 kalapas dan 5 pejabat struktural, LPP Jakarta berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2022. Banyak perubahan yang terjadi, baik itu perubahan yang kecil dan dilakukan secara bertahap atau kaizen, hingga perubahan yang bersifat discontinuous change, yaitu perubahan yang ditandai oleh pergeseran-pergeseran cepat atas strategi, struktur, atau budaya, atau ketiganya sekaligus. Perubahan dimulai dari perubahan pola pikir dan budaya kerja, di mana kalapas sebagai pimpinan mempunyai peran sebagai role model dalam membangun budaya kerja yang baik di LPP Jakarta. Sejatinya, di LPP Jakarta sudah terbangun budaya kerja yang baik di kalangan petugas. Hal tersebut dibuktikan dengan dijalankannya standar operasional prosedur atau SOP pada saat melaksanakan pekerjaan. Adapun permasalahan yang kami temukan mengenai hal ini, bahwasannya masih ada beberapa oknum petugas yang secara sadar melakukan pekerjaannya tanpa menghiraukan adanya SOP yang berlaku. Berbagai kepentingan yang dimiliki oleh petugas membuat mereka melakukan hal-hal lain hanya untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Contohnya masih meminjamkan alat komunikasi ilegal kepada warga binaan. Tentu hal tersebut merupakan hal yang salah. Dalam hal ini, pimpinan melakukan perubahan secara discontinuous change dengan melakukan kontrol yang ketat terhadap bawahan dan juga sosialisasi serta internalisasi mengenai hal-hal yang dapat menanamkan dan menumbuhkan rasa komitmen dan jiwa integritas sebagai petugas pemasyarakatan. Internalisasi dapat dilakukan kapan saja, bisa pada saat apel pagi pegawai, coffee morning, hingga apel serah terima regu jaga. Output dari internalisasi tersebut berupa terciptanya budaya kerja yang baik di LPP kelas 2 Jakarta. Datang ke kantor tepat waktu, mengikuti apel pagi bagi petugas administrasi, dan apel serah terima regu jaga bagi regu pengamanan, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebelum adanya program zona integritas atau ZI menuju wilayah bebas dari korupsi, standar operasional prosedur atau SOP tidak terhimpun
tidak terhimpun dengan rapi dan tertib. Akibatnya, ketika pegawai akan membuka atau mencari tahu mengenai SOP mengeluarkan narapidana, misalnya, pegawai tersebut bingung dan butuh waktu untuk mencarinya di internet atau menunggu informasi dari seseorang yang dianggap tahu. Maka dari itu, dengan perubahan Kaizen ini, LPP Jakarta melalui Pokja Tata Laksana menghimpun dan mengumpulkan berbagai SOP yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan fungsi pemasyarakatan. Selain agar tidak tercecer, penyusunan SOP yang rapih dan tertib dapat memudahkan petugas untuk menemukan panduan dan tuntunan dalam bekerja. LPP Jakarta sebagai lembaga yang juga menyelenggarakan pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan nilai transparansi kepada masyarakat sekitar, khususnya keluarga, warga binaan, dan stakeholder. Perubahan pada kasus ini terjadi secara smooth incremental change, di mana Kalapas sebagai pimpinan secara terus-menerus mendorong petugas khususnya bidang kehumasan untuk Shalom, selamat malam. Izin menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Tarunawreda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 55. Nama Farel Carlo Bramudia Bramana, STB 4379, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin di sini saya akan memaparkan terkait tugas UAS dari mata kuliah pengembangan organisasi, di mana sini saya akan membahas terkait pembinaan kemandirian mebel. Nah, di mana pembinaan kemandirian yang saya ambil ini berada di Lapas kelas 2A Binjai. Saya mengambil judul ini karena pada saat KKN saya melaksanakan KKN di Lapas kelas 2A Binjai, dan di mana menurut saya pembinaan kemandirian mebel ini sangat membantu dalam pengembangan organisasi. Pembinaan kemandirian mebel ini menurut saya sudah sangat baik dilaksanakan di Lapas kelas 2A Binjai, di mana terdapat pelatihan bagi narapidana sebelum melaksanakan atau membuat pembinaan kemandirian mebel ini. Di sana juga Lapas kelas 2A Binjai sendiri sudah memasarkan hasil karya dari narapidana ini keluar, di mana mebel tersebut juga pada saat saya KKN sudah dibeli oleh pihak swasta, yaitu salah satunya dari pengusaha yang memiliki salah satu hotel di Medan. Jadi menurut saya dengan adanya pembinaan kemandirian mebel ini dapat membantu pengembangan kemampuan dan kreativitas dari narapidana, di mana dengan adanya pembinaan kemandirian ini dapat membantu mereka, menyiapkan mereka agar nantinya pada saat mereka bebas dari lapas, mereka dapat membaur dan kembali diterima di masyarakat dengan kemampuan mereka. Untuk Lapas kelas 2 Binjai juga menurut saya ini sangat membantu pengembangan organisasi bagi Lapas kelas 2 Binjai, dimana dengan adanya pembuatan mebel ini dan mereka sudah memasarkannya keluar, dapat memberikan penghasilan yang pertama, yaitu mungkin dapat menghasilkan uang, dan selain dapat menghasilkan uang juga dapat membantu dan mengenalkan bahwa Lapas kelas 2A Binjai ini sudah berhasil membina narapidana, sehingga mungkin nantinya banyak masyarakat yang akan tahu bahwa tidak hanya di luar tapi di dalam lapas para narapidana juga dapat memberikan kreativitas dan memberikan ide-ide terkait kerajin pembinaan kemandirian mebel, dan mereka dapat membuat mebel. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Wreda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 55. Nama Iin Feryandi, STB 4384, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin pada video saya kali ini, saya ingin menyampaikan tentang pengembangan organisasi yang pada kali ini saya beri judul Lasibor juga butuh psikiater. Pada beberapa lembaga pemasyarakatan, peranan seorang psikiater masih ditemui. Namun, hal ini berbeda kenyataan dengan UPT pemasyarakatan yang berada jauh dari kota besar atau berada di daerah. Contohnya seperti di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Siborong-Borong. Tenaga psikiater di lapas kelas 2B Siborong-Borong tidak ditemui karena terbatasnya sumber daya manusia di lapas kelas 2B Siborong-Borong tersebut. Peranan seorang psikiater dianggap perlu untuk melakukan pendampingan atau bahkan perawatan terhadap kesehatan jiwa para warga binaan yang ada di lapas kelas 2B Siborong-Borong. Karena tidak menutup kemungkinan kesehatan jiwa, kesehatan mental seorang narapidana itu mengalami naik turun. Maka dari situ dibutuhkan tenaga psikiater. Walaupun pemasyarakatan masih mengalami terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia, kita tidak boleh putus asa dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Misalnya dengan melakukan kerjasama antara pihak lembaga pemasyarakatan dengan rumah sakit jiwa terdekat. Nah, karena dengan kerjasama tersebut diharapkan akan adanya pendampingan secara rutin dan berkala. Misalnya dengan rentan waktu 1 atau 2 minggu sekali untuk memantau kesehatan jiwa dari para warga binaan yang ada di lapas kelas 2B Siborong-Borong. Kesehatan mental warga binaan pemasyarakatan bisa saja naik turun disebabkan oleh faktor keluarga atau faktor yang belum bisa diterima oleh mental seorang narapidana tersebut. Maka dari itu diharapkan pihak lapas kelas 2B Siborong-Borong dapat mampu untuk melakukan kerjasama untuk memenuhi tenaga psikiater di lapas kelas 2B Siborong-Borong. Dengan demikian diharapkan pula dengan kerjasama tersebut kesehatan warga binaan pemasyarakatan lapas kelas 2B Siborong-Borong dapat terpantau dan terkontrol sehingga program pembinaan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, warga binaan dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan siap. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Wreda Muhammad Noval Isyami Putra Bidanityas, STB 4393. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan penjelasan teman-teman saya kelompok 3, yang mana pada saat ini saya ingin menjelaskan tentang apa yang menjadi tulisan saya dalam ujian akhir semester pengembangan organisasi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Metisa karena telah memberikan pembelajaran kepada kami sehingga kami mengerti tentang pengembangan organisasi.
Nah, pada tulisan ini saya ingin mengangkat terkait dengan kepegawaian dan juga SDM di Lapas Narkotika kelas 2A Gunung Sindur. Dimana terkait dengan ini saya ingin mengangkat judul Gaspas Unggul, wujudkan Lapas Narkotika kelas 2 Gunung Sindur yang bersinar. Nah, sebelum membahas lebih jauh terkait dengan diagnosa permasalahan, kemudian solusi atau arah dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya terlebih dahulu menjelaskan sedikit tentang Lapas Narkotika kelas 2 Gunung Sindur, tempat saya melaksanakan KKN dan juga penelitian, di mana Lapas kelas 2 Narkotika Gunung Sindur ini sejarahnya adalah pernah beberapa kali berubah nama, mulai dari yang pertama Lapas kelas 3, kemudian Lapas kelas 2A, kemudian berubah lagi menjadi Lapas khusus kelas 2 Gunung Sindur, kemudian terakhir berubah nomenklatur lagi menjadi Lapas Narkotika kelas 2 Gunung Lapas Narkotika kelas 2A Gunung Sindur. Nah, dari berbagai perubahan tadi kita udah melihat nih adanya perubahan dan juga pengembangan organisasi, di mana seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ini dinamakan dengan discontinuous change, yaitu perubahan yang terjadi secara cepat dan secara menyeluruh, di mana hal ini diiringi dengan perubahan struktur, sistem ataupun strategi. Nah, Lapas Narkotika kelas 2 Gunung Sindur ini sebagai suatu organisasi tentunya mempunyai berbagai aspek, diantaranya aspek manajerial, aspek organisasi, dan juga aspek operasional. Di mana dari aspek manajerial sendiri, ini Lapas kelas 2 Gunung Sindur memiliki visi untuk memulihkan hubungan kehidupan dan penghidupan narapidana, di mana hal ini diwujudkan kembali dengan visi yaitu perawatan tahanan, pembinaan, penegakan hukum, pencegahan kejahatan, dan juga perlindungan HAM. Nah, selain dari tadi aspek manajerial, ada juga aspek organisasi yang mana hal ini mencakup struktur, sistem, strategi, dan juga teknologi. Di mana dalam hal ini Lapas Narkotika kelas 2 Gunung Sindur yang mempunyai struktur Lapas kelas 2A mempunyai strategi, baik itu dari strategi pengamanan, pembinaan, pelayanan, dan juga yang didukung dengan sistem dan teknologi yang ada di Lapas Narkotika kelas 2 Gunung Sindur. Kemudian dari aspek operasional, Lapas Narkotika kelas 2 Gunung Sindur ini mempunyai jargon yaitu bersinar. Nah, apa sih bersinar itu? Bersinar ini adalah bersih, ramah, semangat, anti narkoba. Bersih ini merupakan mengacu kepada integritas dan transparansi dalam melaksanakan tugas. Kemudian petugas pemasyarakatan juga harus bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Ramah dalam hal ini mengacu kepada sikap dan ramah ataupun sopan dalam berinteraksi dengan warga binaan, masyarakat, dan rekan kerja. Sikap ramah dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi dan mendukung pemulihan narapidana. Kemudian dalam hal ini semangat mengacu kepada motivasi dalam melaksanakan tugas. Semangat ini tentunya perlu dimiliki oleh masing-masing petugas untuk semangat dalam menghadapi tugas yang ia jalani. Kemudian yang terakhir yaitu anti narkoba, di mana petugas harus berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan. Nah, dari berbagai aspek tersebut, tentunya Lapas Narkotika kelas 2 Gunung Sindur ini bukanlah suatu organisasi yang sempurna. Pasti ada sedikit permasalahan atau ada segelintir permasalahan dari aspek-aspek tersebut. Sebagai contoh, di mana dalam saya melakukan penelitian dan juga KKN di Lapas Narkotika kelas 2 Gunung Sindur, saya sedikit berfokus kepada bagian kepegawaian. Mengapa demikian? Karena menurut saya dengan kepegawaian ini merupakan suatu hal yang penting dalam suatu organisasi, tidak terkecuali UPT pemasyarakatan. Meskipun dalam hal ini fokus utama dari lapas adalah pembinaan, pengamanan, dan pelayanan, tapi tanpa petugas pemasyarakatan yang unggul, maka berbagai aspek tadi tidak akan berjalan dengan optimal. Seperti tadi dari yang aspek yang sudah saya jelaskan, aspek manajerial. Saya melihat bahwa beberapa pegawai itu kurang dalam mengetahui terkait dengan visi dan misi dari Lapas Narkotika kelas 2 Gunung Sindur. Padahal hal ini merupakan suatu yang penting bagi seorang petugas untuk mengetahui visi dan misi dari UPT tersebut, yang mana hal ini akan menjadi arah dari pelaksanaan tugas dari petugas tersebut. Kemudian dari contoh yang lain yaitu
dari aspek operasional yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada jargon bersinar. Nah, jargon bersinar ini saya melihat ketika saya di UPT melakukan penelitian, ada beberapa pegawai yang belum hafal dengan jargon bersinar ini. Ada yang belum tahu apa kepanjangan dari bersinar. Seperti contoh waktu itu Bapak Kalapas di dalam suatu acara memanggil salah satu pegawai untuk menyerukan jargon bersinar, yang ternyata kenyataannya pegawai tersebut belum hafal dengan jargon dari lapas narkotika kelas 2A Gunung Sindur. Kemudian dari aspek organisasi di bidang teknologi, saya melihat bahwa hanya beberapa atau segelintir pegawai yang baru paham terkait dengan pemanfaatan teknologi, yang mana ini menyebabkan tugas-tugas yang berkaitan dengan teknologi itu hanya difokuskan kepada satu orang. Tentunya hal ini sangat tidak efektif dan efisien, yang mana orang tersebut akan susah dalam menyelesaikan pekerjaan karena harus menyelesaikan pekerjaan tersebut secara sendiri. Kemudian yang terakhir yang saya lihat betul yang menjadi permasalahan dari kepegawaian atau sumber daya manusia yang ada di lapas narkotika kelas 2 Gunung Sindur adalah sense of belonging atau rasa memiliki sebagai satu kesatuan di dalam UPT tersebut, yang mana hal ini tentu saja sangat penting, di mana jika seorang petugas pemasyarakatan itu mempunyai rasa sense of belonging yang tinggi, rasa memiliki yang tinggi, tentunya dia akan tahu dengan visi dan misi, tahu dengan apa itu jargon dari lapas narkotika kelas 2 Gunung Sindur, kemudian mau melakukan improvement atas kemampuannya sehingga bisa menggunakan teknologi dengan mahir. Itu kan salah satu bagian dari sense of belonging yang terbentuk gitu. Nah, dari berbagai permasalahan tadi, saya di sini melihat ada beberapa solusi yang dapat dilakukan sebagai langkah intervensi dari berbagai permasalahan yang sudah saya diagnosis sebelumnya. Dimana yang pertama yang saya lihat ini adalah program yang dilakukan oleh Bapak Kalapas, dimana ketika saya melakukan penelitian, saya melihat untuk untuk mengembangkan rasa sense of belonging dari para pegawai, rasa kebersamaan dari pegawai, Bapak Kalapas itu menyelenggarakan program Coffee Time, di mana Coffee Time ini maksudnya adalah program di mana setelah apel pagi, Bapak mengumpulkan para petugas dan juga pejabat struktural untuk berkumpul bersama, minum kopi, di mana pada kesempatan itu merupakan kesempatan yang terbuka bagi para petugas ataupun para pejabat struktural untuk menyampaikan apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi saran untuk pengembangan organisasi, yaitu Lapas Narkotika kelas 2 Gunung Sindur. Di mana terkait dengan program ini, saya melihat jika dikaitkan dengan pembelajaran pengembangan organisasi, ini merupakan perubahan atau pengembangan organisasi yang sifatnya perlahan, yaitu metode Kaizen, di mana tentunya tidak ketika Bapak Kalapas melaksanakan program ini tentunya perlahan, mulai dari awalnya pejabat struktural dulu, baru kemudian mulai mengajak petugas atau staf-staf yang lain, yang mana awalnya mungkin masih segelintir petugas yang mengikuti, baru kemudian para petugas lain mempunyai kesadaran diri melihat Bapak Kalapas dan juga pejabat struktural lain yang mau mengisi waktunya untuk berkumpul bersama, sehingga ia mau juga untuk ikut. Kemudian metode yang selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penguatan tugas dan fungsi atau tusi, dan juga pelatihan teknis bagi para petugas. Hal ini penting untuk mengatasi permasalahan yang tadi, di mana hanya ada beberapa pegawai yang bisa
menggunakan teknologi secara mahir. Nah, dengan pelatihan yang ada, maka harapannya adalah mungkin di bagian setiap seksi, baik itu Binadik, Giatja, ataupun Kamtib, ataupun KPLP, mempunyai staf yang masing-masing mempunyai keahlian teknologi, di mana ketika ada salah satu program di masing-masing bidang, maka tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari orang yang pintar ngedit atau lain sebagainya untuk mengedit hasil video ataupun hasil foto yang ada setelah acara tersebut. Nah, kemudian metode yang selanjutnya yang dapat dilakukan adalah FMD. FMD ini fisik, mental, dan disiplin. Nah, kegiatan FMD ini merupakan kegiatan yang bisa membentuk kesehatan fisik, kebugaran, dan juga bisa memperkuat ikatan antar petugas. Karena dalam hal ini mereka bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Di mana FMD ini sudah sering digunakan oleh berbagai macam institusi, baik itu perusahaan, baik itu lembaga pemerintah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Lapas Narkotika kelas 2 Gunung Sindur saya rasa perlu menggunakan metode FMD ini dalam rangka meningkatkan rasa kebersamaan para pegawai dan juga keterikatan para pegawai atau para petugas. Nah, dari metode FMD ini, jika kita kaitkan dengan pembelajaran, bahwa ini dapat dikategorikan kepada benchmarking, karena seperti yang sudah saya sampaikan bahwa FMD ini telah digunakan di berbagai organisasi. Karena benchmarking ini pada dasarnya adalah proses membandingkan praktik kinerja organisasi dengan standar terbaik atau praktik yang sudah terbukti efektif di tempat-tempat yang lain. Nah, terakhir, metode yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang di atas, saya mengambil contoh untuk di bidang atau di metode reengineering, yaitu dengan melakukan mutasi atau rotasi dari staf-staf yang ada ke berbagai subseksi ataupun seksi yang ada di Lapas Narkotika kelas 2 Gunung Sindur. Kenapa hal ini dinamakan metode reengineering? Karena perubahan atau mutasi atau rotasi ini menyebabkan adanya perubahan struktur, dan perubahan struktur sehingga bisa dikatakan metode reengineering. Nah, maksud dan tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para petugas untuk mengembangkan kemampuannya, mengembangkan keterampilannya di berbagai bidang atau di berbagai seksi, sehingga hal ini dapat menghindari adanya kebosanan kerja. Kemudian mungkin bisa melihat potensi terbaik dari si petugas itu, apakah dia memang paling baik untuk ditempatkan di bagian binadik, apakah di bagian pengamanan, ataupun di bagian kamtib. Nah, pada akhirnya yang dapat saya simpulkan adalah setelah melakukan berbagai arah dan metode dalam mengembangkan organisasi di bidang pegawaian tadi, mulai dari COVID time, kemudian program penguatan dan pelatihan teknis, kemudian mengadakan kegiatan FMD, dan juga melakukan mutasi atau rotasi kepada para petugas, maka harapannya adalah hal ini berujung kepada pembentukan budaya organisasi yang inklusif, di mana masing-masing petugas memiliki rasa memiliki atau sense of belonging yang kuat terhadap organisasi, dalam hal ini Lapas Narkotika kelas 2 Gunung Sindur. Dengan demikian, petugas akan merasa lebih terlibat, termotivasi, dan berkomitmen dalam menjalankan tugas mereka yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan efektivitas Lapas Narkotika kelas 2A Gunung Sindur. Ya, baik. Mungkin sekian penyampaian dari saya terkait dengan apa yang saya tulis untuk ujian akhir semester pengembangan organisasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin saya Taruna Reda Politeknik angkatan 55. Nama Naufal Ahmad, STP 4396, Prodi Teknik Pesawatan kelas A. Di sini
guna untuk memenuhi tugas UAS pengembangan organisasi, saya mengambil judul yaitu inovasi transformasi bagi pembinaan narapidana, yaitu melalui fingerprint. Pada saat saya melakukan KKN atau kuliah kerja nyata yang bertempat di Lapas Narkotika kelas 2 Yogyakarta, di situ saya melihat bagaimana transformasi teknologi di lapas tersebut sangat berkembang, bukan hanya di kalangan petugas, namun diterapkan di kalangan narapidana sendiri. Di Lapas Narkotika Yogyakarta diterapkan bahwasanya untuk absensi bagi narapidana yang mengikuti program pembinaan menggunakan fingerprint, di mana di situ narapidana melakukan fingerprint saat akan mengikuti program pembinaan dan juga nanti fingerprint kembali saat selesainya program pembinaan tersebut. Setelah itu saya melihat bagaimana di lapas tersebut dapat menunjukkan pengembangan dalam segi teknologi. Di situ untuk absensi sendiri, terutama untuk narapidana yang mengikuti program pembinaan, tidak hanya dapat dilakukan secara manual, tetapi dapat dilakukan secara fingerprint atau dengan peningkatan teknologi, di mana di situ dapat kita lihat dengan secara akurat data yang didapatkan bagi narapidana yang mengikuti program pembinaan dan juga secara real time dapat dipantau oleh petugas. Dan di situ juga meningkatkan rasa dari narapidana itu disiplin, sehingga tidak ada lagi titip-titipan atau bertukar kepala yang mengikuti program pembinaan tersebut. Akan tapi di lapas yang terdapat di seluruh Indonesia ini belum semuanya menerapkan hal tersebut. Akan tapi masih sedikit lapas yang menerapkan sistem fingerprint atau inovasi fingerprint bagi narapidana saja. Tetapi di sini merupakan inovasi yang lebih baik lagi, di mana hal ini harus selalu ditingkatkan dan juga dilakukan dengan cara discontinuous change atau melakukan perubahan menyeluruh di lembaga masyarakatan yang terdapat di Indonesia. Hal ini digunakan untuk mendorong lapas-lapas yang berada di Indonesia semakin maju dan semakin efektif, dan juga narapidana juga akan mendapatkan dampak positif dari kemajuan teknologi tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Taruna Breda Poltekip Angkatan 55, nama Nur Syed Afandi, STB 4397, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tulisan dari saya terkait tentang pembinaan religiusitas narapidana, di mana hal tersebut dilakukan di Lapas Narkotika kelas 2A Yogyakarta. Jadi ketika kemarin saya melaksanakan penelitian di Lapas Narkotika kelas 2 Yogyakarta, saya melakukan penelitian terkait tentang penguatan pembinaan religiusitas kepada narapidana, yang mana Lapas Narkotika Yogyakarta ini dihadapkan pada realita kompleksitas narapidana yang latar belakang dari narapidana ini beragam ya, karena narapidana tentunya memiliki banyak hal yang latar belakang mereka yang menjadikan mereka melakukan sebuah tindak kejahatan, termasuk dari spiritualitas narapidana tersebut. Lapas Narkotika Yogyakarta ini didirikan untuk membina mereka yang melakukan tindakan pidana, khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba atau narkotika, dalam rangka untuk memperbaiki dan mengembangkan akhlak dari warga binaan. Maka pihak Lapas Narkotika kelas 2 Yogyakarta ini melakukan upaya pembinaan, salah satunya yaitu pembinaan kepribadian yang khususnya dilaksanakan yaitu pembinaan kepribadian agama Islam, di mana targetnya adalah mereka narapidana yang memiliki agama Islam dengan melakukan metode menggunakan pondok pesantren. Dari beberapa hal yang saya amati di sana, upaya yang telah dilakukan oleh Lapas Narkotika Yogyakarta dalam melakukan pembinaan ini adalah upaya mereka yaitu untuk mengembangkan pembinaan ini agar pembinaan ini menjadi lebih efektif, lebih optimal, lalu mampu mencapai tujuan dari pemasyarakatan, yaitu upaya reintegrasi sosial, di mana narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan seutuhnya, mendapatkan penghidupan dan hidupnya dari narapidana tersebut.
upaya yang dilakukan oleh Lapas Narkotika Yogyakarta ini dalam mengembangkan pembinaan agama Islam ini, yaitu yang pertama yaitu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan proses pembinaan keagamaan terhadap narapidana. Salah satunya yaitu Lapas Narkotika kelas 2 Yogyakarta ini melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman dalam meminta konselor dari Kementerian Agama untuk membantu proses pembinaan agama Islam. Yang selanjutnya yaitu membuat blok hunian khusus bagi narapidana yang mengikuti program pembinaan pesantren. Jadi di Lapas Narkotika kelas 2 Yogyakarta itu lambat laun telah dibuat blok khusus santri, di mana blok tersebut terdapat di blok Bougainville yang posisinya itu letaknya sangat strategis di depan masjid atau bah Lapas Narkotika kelas 2 Yogyakarta. Jadi ketika teman-teman nantinya berkunjung ke Lapas Narkotika kelas 2 Yogyakarta, teman-teman bisa melihat adanya blok Bougainville, di mana blok tersebut kini telah difungsikan sebagai blok yang mana para penghuninya itu yaitu narapidana yang mengikuti program pembinaan keagamaan khususnya pesantren, seperti itu. Dari pembahasan yang telah saya omongkan, saya tuturkan ini, bisa diketahui bahwa metode atau pengembangan organisasi dari Lapas Narkotika Yogyakarta ini untuk upaya pembinaan keagamaan terhadap narapidana yaitu menggunakan metode Kaizen. Kenapa metode Kaizen yang digunakan, atau kenapa saya bisa menganalisa bahwa metode Kaizen yang dilaksanakan oleh Lapas Narkotika? Karena dalam pengembangannya ini Lapas Narkotika berjalan secara terus-menerus, tapi tidak secara drastis perubahannya. Jadi lambat laun, tapi setiap sesi atau setiap semester, setiap 6 bulannya itu ada perkembangan yang terjadi dari pembinaan keagamaan tersebut. Contohnya yaitu yang hunian dari blok Bougainville itu saya sudah mengikuti perkembangannya itu sejak tahun 2020. Itu sudah ada omongan bahwa di Lapas Narkotika Yogyakarta itu akan dibuat blok khusus santri yang mana pencetusnya itu dari petugas yang melaksanakan konselor terhadap para narapidana. Jadi tidak tiba-tiba dalam waktu 1 tahun itu sudah terbuat blok khusus santri, itu tidak. Jadi ada pengosongan ruang blok Bougainville itu yang pada akhirnya saat ini digunakan sebagai blok khusus santri, seperti itu. Jadi saya menyimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam pengembangan organisasi untuk Lapas Narkotika Yogyakarta khususnya untuk pembinaan keagamaan agama Islam ini adalah metode Kaizen yang dilakukan secara perlahan tetapi terus-menerus dan tetap memperhitungkan tujuan akhir dari proses pembinaan dan proses pemasyarakatan dari narapidana tersebut. Dengan beberapa inovasi yang sudah mulai dilakukan oleh pihak Lapas Narkotika Yogyakarta ini, harapan kedepannya yaitu dari Lapas Narkotika menjadi lebih fokus dan terarah terhadap proses pembinaan kepada narapidana, sehingga proses reintegrasi sosial dari narapidana ini bisa berjalan dengan lebih efektif, lebih optimal, dan mampu memecahkan berbagai permasalahan, salah satunya overcrowded dari lapas. Karena perlu kita ketahui bahwa lapas ini salah satu penyebab overcrowded adalah tindak residivisme yang masih tinggi di Indonesia, karena mereka yang khususnya para pengguna narkotika ini ketika mereka sudah bebas nanti sulit rasanya untuk mereka bisa lepas begitu saja dari penyalahgunaan narkotika, sehingga walaupun ketika mereka sudah masuk penjara lalu mereka lepas, tidak bisa dipungkiri bahwa ketika mereka di luar dan bertemu dengan kelompoknya, mereka akan melakukan tindakan pengulangan kejahatan sehingga mereka masuk lagi ke lapas lagi, seperti itu. Jadi dengan pengembangan inovasi dari pembinaan agama Islam ini diharapkan nantinya mampu menekan tingkat tingginya residivisme narapidana sehingga mampu mencegah overcrowded dari lapas ataupun rutan, baik seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Taruna Reda Rahmat Gunawan Tamim, STB 4399. Izin di sini saya akan menjelaskan tugas dari ujian akhir semester dari mata kuliah pengembangan organisasi terhadap pengalaman yang telah saya rasakan waktu pengambilan data atau pengambilan skripsi di Lapas kelas 2A Curug. Dari pengalaman saya setelah melakukan pengambilan data,
terkait skripsi saya di lapas kelas 2A Curup, adanya satu masalah terkait layanan kunjungan menjadi perhatian saya. Selama penelitian dan pengambilan data yang saya lakukan, saya diberi tugas untuk membantu pegawai di bagian layanan kunjungan. Karena banyaknya pengunjung yang datang pada saat bertepatan Hari Raya Idul Fitri. Nah, di sini saya menganalisa bahwa adanya hal yang perlu dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. Masalahnya itu adanya pembludakan yang terjadi di bagian layanan kunjungan karena tidak tertibnya layanan antrian dan juga terbatasnya petugas yang terjadi di lapas kelas 2A Curup. Sistem pelayanan kunjungan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dan perlu dikembangkan karena menjadi tolak ukur dan penilaian dari masyarakat terhadap kinerja petugas pemasyarakatan. Transformasi terkait kebaruan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan adalah masalah sistem antrian dan penyetakan kartu pendaftaran sebagai bukti bahwa pengunjung telah mendaftar dan terdaftar untuk melakukan kunjungan warga binaan. Banyaknya celah dan sabotase yang bisa dilakukan oleh pengunjung terhadap layanan kunjungan menjadi penilaian penting bagi saya. Dengan menerapkan sistem antrian online dapat menjadi salah satu solusi agar antrian dapat kondusif dan tidak menjadi desak-desakan antar pengunjung. Jadi ketika antrian online diterapkan, para pengunjung hanya tinggal mengambil kartu pendaftaran dan petugas layanan kunjungan hanya perlu mencocokkan data yang dikirim oleh pengunjung secara langsung. Hal ini dapat memudahkan bagi petugas layanan kunjungan dan juga pengunjung untuk menghindari adanya desak-desakan dan celah yang terjadi untuk masalah pemeriksaan barang. Nah, yang berikutnya itu untuk masalah pemeriksaan barang, bahwa sarana dan prasarana yang disediakan harus diperhatikan agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien karena dilakukan hanya dari satu pengunjung. Padahal jika memungkinkan pemeriksaan dapat dilakukan 3-4 pengunjung sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Ureda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 55. Nama Wisa Muhammad Nawar, STB 4406, Prodi Teknik Pemasyarakatan Kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi perkuliahan mata kuliah pengembangan organisasi. Yang mana untuk suatu masalah organisasi di Kemenkumham khususnya di UPT Pemasyarakatan yaitu mengenai tentang rehabilitasi medis di lembaga pemasyarakatan. Yang mana rehabilitasi medis ini yang saya bahas adalah di Lapas Narkotika Kelas 2 Jakarta. Yang mana Lapas Narkotika Kelas 2 Jakarta memiliki kegiatan rehabilitasi medis. Akan tetapi menurut saya setelah saya melakukan penelitian skripsi di sana bahwa adanya suatu hal yang kurang untuk menerapkan rehabilitasi medis ini, yaitu adanya petugas yang menangani rehabilitasi medis ini masih belum memiliki kompetensi dan kualitas yang kurang dan yang baik karena jarangnya mendapatkan pelatihan mengenai rehabilitasi medis ini. Dalam beberapa aspek dapat didiagnosa bahwa harus adanya perencanaan, yaitu harus adanya analisis kebutuhan pelatihan yang komprehensif dan juga perencanaan jangka panjang untuk pengembangan sumber daya manusia. Hal ini mengakibatkan bahwa harus adanya program yang struktur, yaitu program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik petugas rehabilitasi medis. Kemudian yang kedua adanya pengorganisasian, yaitu struktur organisasi yang kurang mendukung untuk pembagian petugas
dan tanggung jawab yang jelas dalam program rehabilitasi medis ini. Yang mana yang saya ketahui bahwa rehabilitasi medis ini tidak memiliki staf binadik selain poliklinik, akan tapi langsung bertanggung jawab kepada Kasubsi Bimkeswat. Yang mana hal ini bisa menciptakan kesenjangan dalam alokasi sumber daya dan kolaborasi antar unit yang terlibat. Kemudian yang ketiga, harus adanya pengarahan, yang mana kepemimpinan yang belum optimal dalam memberikan arahan dan motivasi kepada petugas, dan juga komunikasi yang tidak efektif antara manajemen dan petugas yang menghambat penyampaian visi dan misi program rehabilitasi medis, entah itu kepada narapidana atau kepada petugas itu tersendiri. Kemudian yang keempat, pengandalian, yaitu kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengukur kinerja dan perkembangan kompetensi petugas pasca pelatihan. Tanpa mekanisme evaluasi yang tepat, sulit untuk menilai dampak dari pelatihan yang diberikan. Dalam menangani permasalahan ini, hal yang harus dilakukan adalah memilih metode perubahan, yang salah satunya adalah, yang saya pilih adalah metode benchmarking. Benchmarking adalah proses yang sistematis untuk membandingkan dan mengukur proses suatu organisasi dengan praktik terbaik dari organisasi lain yang diakui sebagai role model dari program yang dijalankan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengadopsi praktik terbaik yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Hal pertama yang bisa dilakukan dalam benchmarking ini adalah kita harus mengidentifikasi hal yang spesifik dalam rehabilitasi medis yang memerlukan perbaikan, seperti kualitas sumber daya manusia, pelatihan, dan kompetensi petugas. Kedua, kita harus memilih organisasi mana atau UPT mana yang memiliki program rehabilitasi medis yang baik dan sukses, bahkan diakui sebagai role model dalam UPT pemasyarakatan. Ini bisa berupa lapas lain ataupun bisa melihat dengan pusat rehabilitasi medis seperti di SPN Polda Metro Jaya ataupun yang dilakukan oleh BNN ataupun organisasi kesehatan atau instansi kesehatan yang memiliki reputasi baik dalam menangani rehabilitasi medis. Contohnya adalah lapas ataupun instansi lain yang telah diakui bahwa mereka telah berhasil dalam program rehabilitasi medis ya, atau pusat rehabilitasi swasta dengan tingkat kesuksesan yang tinggi. Yang ketiga adalah kita harus mengumpulkan data dan informasi tentang praktik terbaik dari organisasi atau instansi yang kita pilih sebagai role model. Ini bisa dilakukan melalui kunjungan lapangan, wawancara dengan petugas yang terlibat di organisasi tersebut, dan studi literatur, atau dengan mengumpulkan data yang bisa atau data yang dikumpulkan yang bisa merupakan metode pelatihan, kurikulum pelatihan, frekuensi, dan durasi pelatihan. Terus kompetensi instruktur, sistem evaluasi, dan hasil rehabilitasi. Menerapkan program yang harus dilaksanakan seperti menyusun kurikulum pelatihan yang lebih komprehensif dan berbasis praktik terbaik, menyediakan pelatihan berkelanjutan dan sesi pengembangan kompetensi secara rutin, mengundang struktur yang berpengalaman dari organisasi benchmarking ini untuk melatih petugas lapas mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif berdasarkan metode yang digunakan oleh organisasi benchmarking yang telah kita pilih. Terakhir adalah tetap selalu lakukan evaluasi terhadap hasil implementasi kita, bandingkan dengan tujuan awal apakah sudah sesuai atau belum, dan jika hasil belum sesuai harapan, maka lakukanlah penyesuaian ataupun perbaikan yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan efektivitas. Ada beberapa tambahan untuk solusi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menangani rehabilitasi medis di lapas ini, yaitu adalah peningkatan pelatihan dan pengembangan kompetensi, yang mana sebagai untuk mengimplementasikan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dengan berbagai metode pelatihan, termasuk pelatihan langsung, studi kasus, simulasi, ataupun e-learning. Yang kedua adalah peningkatan kepemimpinan dan komunikasi. Perbaiki kualitas kepemimpinan dengan memberikan arahan yang jelas, motivasi, dan dukungan kepada petugas, dan pastikan adanya saluran komunikasi yang efektif antara manajemen dan petugas untuk menyampaikan visi, misi, dan tujuan program rehabilitasi medis ini. Yang terakhir adalah harus dilakukan selalu sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, yaitu seperti mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur dampak pelatihan dan kinerja petugas dan lakukan evaluasi berkala terhadap program pelatihan dan sesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan terbaru di bidang rehabilitasi medis. Harapan saya dengan adanya saya paparkan angka-angka tersebut, diharapkan kualitas sumber daya manusia yang
mengenai rehabilitasi medis ini dapat meningkat sehingga layanan rehabilitasi medis bagi narapidana dapat berjalan efektif dan efisien. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.